Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengejar kesempurnaan di tengah penderitaan. Kita akan membaca Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11 sebagai berikut. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika di penjara di kota Roma. Walaupun dia di penjara di suatu rumah yang dikontraknya, tetapi Rasul Paulus ini dibelenggu dan dirantai, dan rantainya diikatkan kepada seorang serdadu Romawi yang menjaga dia siang dan malam bergantian. Haleluya. Surat ini ditulis 6 tahun sebelum Rasul Paulus dihukum mati. Dikatakan tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Kristus. Haleluya. Mengenal karakternya, mengenal kepribadiannya, mengenal hikmatnya, kuasanya, kemuliaannya, sifat-sifatnya, dan kuasa kebangkitannya. Nah, untuk mengenal kuasa kebangkitannya, tentu harus mengenal yaitu penderitaannya. Maka kesempatan Rasul Paulus ini mengalami derita di penjara, haleluya, dan sengsara di kota Roma, maka itu merupakan kesempatan untuk mengenal penderitaan Kristus. Haleluya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Artinya yaitu ketika Paulus nanti mengalami kematian karena aniaya dan sengsara dipenggal kepalanya, pada saat itu memiliki sikap hati yang benar, memiliki hati yang murni seperti Kristus, dan tujuan kematian yang benar, yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Puji nama Tuhan, Rasul Paulus ini sedang menghadapi baptisan api, yaitu baptisan sengsara. Seperti Kristus juga mengalami baptisan api. Haleluya, baptisan api Kristus itulah Golgota. Demikian juga kita masing-masing memiliki baptisan api, baptisan sengsara dengan bentuk dan coraknya sendiri-sendiri. Haleluya. Dan lewat baptisan api itu kita diajar bagaimana kita harus menghadapi, menyikapi penderitaan. Haleluya. Supaya haleluya ketika kita menderita, kita tetap bisa menjaga sikap hati, pikiran, dan perkataan yang benar, memberi sikap seperti Kristus Yesus, sehingga haleluya kita akan mengalami kebangkitan. Puji nama Tuhan, kebangkitan yang lebih baik. Haleluya. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-35 disebutkan, seringkali Allah tidak melepaskan kita dari sengsara, dari penderitaan. Haleluya, ada yang dilepaskan dari penderitaan seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, mereka tidak terbakar. Tetapi banyak martir-martir, hamba-hamba Tuhan yang mati karena dibakar. Haleluya.
Semua ada maksud Tuhan yang baik untuk kita sekalian. Haleluya. Bagi mereka yang tidak dilepaskan dari sengsara, di penderitaan sampai mati, maksudnya yaitu supaya kita mengalami kebangkitan yang lebih baik. Haleluya, tubuh kebangkitan yang kita miliki merupakan tubuh kebangkitan yang lebih mulia. Puji nama Tuhan. Tubuh kebangkitan kita akan menjadi lebih mulia tergantung dari sikap hati kita, pikiran kita, dan tujuan-tujuan kita, motivasi kita ketika kita menghadapi baptisan api. Rasul Paulus berada di sebuah penjara di kota Roma, tetapi jiwanya berlomba. Haleluya, jiwanya haleluya terus, haleluya, tidak pasif, jiwanya aktif. Ya, ayat yang ke-12 mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ya, Paulus berada di ruangan penjara yang sempit, haleluya, tetapi jiwanya tidak pasif, jiwanya mengejar kesempurnaan. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah menangkap Paulus menjadi miliknya Tuhan dengan satu tujuan, bukan hanya diselamatkan, tetapi disempurnakan menjadi seperti dirinya, seperti Kristus. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yesus membaptiskan kita dengan roh dan dengan api. Ada baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus agar kita mendapatkan kekuatan, hikmat, dan kuasa ketika menghadapi baptisan api, yaitu baptisan sengsara. Sengsara itulah jalan untuk mencapai kemuliaan. Tidak akan ada mahkota kalau tidak ada salib. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, di dalam segala penderitaan kami ada maksud daripada Tuhan, supaya kami mengenal penderitaannya Kristus, dan kami juga boleh mengenal haleluya kebangkitan dan kemuliaannya Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ingat untuk hamba Tuhan yang sedang mengalami penderitaan pada hari-hari ini, dianiaya, disiksa seperti Paulus dipenjarakan. Tuhan akan membela, Tuhan akan mengurapinya dengan urapan yang penuh dengan kemuliaan. Pakai hamba-hambamu di penjara itu, haleluya, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, haleluya, terima kasih Bapak. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.